Kau akan tetap berangkat bekerja. Yes, cukup. Aku akan tetap berangkat bekerja. Tapi kan kau sedang sakit, lebih baik kau istirahat di rumah. Tidak usah berlebihan. Aku tidak apa-apa. Aku bangga menikah denganmu. Kau lelaki yang bertanggung jawab pada keluarga. Tidak usah berlebihan, cukup. Memang kita menjadi kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya. Aku tidak berlebihan. Memang kenyataannya, aku bangga menikah denganmu. Aku juga bangga bisa menjadi suami. Baiklah, aku berangkat kerja dulu. Hati-hati suamiku. Hari ini kau mau menyergap Mira di mana, San? Di pohon sebelah sana, Rus. Sepertinya kau kelihatan tidak enak badan. Oh, tidak, Rus. Aku baik-baik saja. Kau mau menyerap Mira di pohon mana, Rus? Sepertinya Mira di pohon sana tidak terlalu banyak, Rus. Bagaimana kalau pohon yang di sebelah sana? Iya juga, tapi hari ini bagianku di depan sana. Mungkin ada Mira yang bisa kuambil sedikit. Tidak apa-apa, Rus. Sedikit-sedikit pun lama-lama nanti jadi bukit. Iya kan, Rus? Betul itu, ya sudah aku pulang duluan agar cepat pulang ke rumah. Baiklah, Rus. Aduh, 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 tolong, Suara apa itu? Sepertinya berasal dari pohon kelapa sebelah sana. tolong, Iya, sepertinya ada yang jatuh. aduh. Siapa yang terjatuh? Sepertinya Sanwirya. Ayo, mari kita ke sana. Ayo. Astagfirullah, Sanwirya. Sanwirya, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa kamu bisa terjatuh begini? Sudah, jangan ditanya-tanya. Kita harus segera membawa Sanwirya pulang. Sanwirya harus cepat-cepat diobati. Ayo kita gotong. Ayo. Sakit. Gusti, apa yang terjadi pada suamiku? Mengapa dia seperti ini? Tidak tahu, Nyai, kami sudah melihat Sanwirya terjatuh dari pohon kelapa, Nyai. Waras, tolong panggilkan dukun cepat. Baiklah, Nyai. Ini kan? Jadi kawan-kawan, kita sepakatkan untuk mengasihani Sanwirya. Paling tidak itu lebih baik daripada kita bertengkar. Alhamdulillah, ada banyak cara untuk merasa kasihan kepada penderes itu. Ya, memang sudah seharusnya kita sebagai sahabat untuk saling menolong kepada sahabat yang sedang sakit. Sudah kuduga orang-orang ini akan memulai dengan hal yang sulit. Jika kalian berbicara tentang diriku, mungkin aku akan lebih tertarik kepada Serabi. Baiklah, yang pertama kita harus menyiapkan makanan untuk keluarga Sanwirya. Apakah ada yang tahu peladang yang sedang menyabuti ubi kayu? Kamu menyuruh kami untuk mencari ubi kayu. Tidak mungkin.
Musim ini, semua orang hanya menanam ubi singkong jenis STP karena celeng dan monyet tidak mau memakannya. Kalian yakin kita mau memberi makan Sanwiri dengan ubi beracun itu? Dengar, bagi yang ingin mencari makanan untuk keluarga Sanwiria, silakan datang ke lumbung desa. Atas nama penderes itu, kita akan mengajukan pinjaman padi secukupnya. Tapi, hanya penggarap sawah yang dapat pinjaman. Sedangkan Sanwiria tidak menggarap apapun, kecuali pongkor dan arit. Berarti Sanwiria tidak mungkin mendapatkan pinjaman. Pasti. Sanwiria harus mendapatkan pinjaman padi walaupun dia bukan petani, karena ada alasan yang kuat. Betul. Pokoknya aku setuju apabila Sanwiria diberi bantuan. Lagi pula, lumbung desa itu tidak begitu memalukan apabila kita meminta bantuan. Baiklah, kalau Laras setuju, satu rencana kita sepakati. Catat nanti. Baiklah. Aku akan menjual kemeja ini untuk membayar dukun. Tunggu Sampir, biarkan kemejamu tetap di situ. Bila kamu telanjang dada, siapa yang akan mengurusi bengekmu? Sudahlah, tidak ada waktu lagi untuk bercanda. Mari kita cari tengkulak yang biasa membeli gula dari Sanwiria. Dan kita harus meminjam 90.000 rupiah dari ini. Tunggu dulu, apa maksudmu biar Sanwiria yang membayar cicilannya? Kalau semua setuju, tambahkanlah catatan ranting. Semoga Sanwiria tahu cara berterima kasih kepada kita. Apa Sanwiria sanggup untuk menyicilnya nanti? Sanwiria saja sedang sakit parah begini. Semoga kalau Sanwiria sudah sembuh pasti akan dibayarnya. Lagi pula kan ini untuk keluarganya. Apakah pohon kelapa itu angker, Bah? Sehingga suamiku seperti ini? Suamimu jatuh dari pohon kelapa yang sangat tinggi. Biar saya obati. Baiklah, Mbak. Tolong obati suamiku agar cepat sembuh. Baiklah, tolong ambilkan air hangat. Aduh, Gusti. Ya Allah. Minumkan. Sakit, Gusti. Sekali kita semua sedang cemas dengan keadaan Sanwiria, kamu malah merokok. Coba dipakai sopan santun dan mengerti keadaan, Sampir. Duh, maafkan aku. Kau tahu kan, aku tidak tahan dengan asap rokok. Mengapa kau merokok di depanku? Maafkan aku, Ranti, mulutku asam kalau tidak merokok. Intinya bagaimana cara melindungi Sanwiria agar tidak ditipu tengkulak. Berhenti, Bung. Jangan bicara soal koperasi dulu. Aku ingin menanyakan perihal apakah komitmen kita bisa diperpanjang. Pantas saja Waras menyapaku dengan ucapan selamat bangun tidur. Kau pasti menganggap hanya omong kosong kan? Aduh. Sabar suamiku, Sakit, Gusti. Kita lihat saja siapa yang masih ada akal sehat. Kalau kau mau, kau boleh pergi dari sini saja, Waras. Bukan begitu. Sebaiknya di antara kita ada yang penyabar. Maksudku, biar kita bisa memberikan kesempatan pada siapa yang akan menunjukkan dirinya tidak kehilangan akal sehat. Aku mengerti itu. Nah, begitu. Kita akan memperlihatkan diri sebagai sosok yang putus asa setelah 7 tahun hidup jadi gelandangan. Setuju? Ya, Sampir. Aku ubah kata-kataku. Aku tidak akan lagi mau ngomong kosong. Sekarang, pikiranmu sama seperti adikku yang baru saya dipelonco. Kau tidak marah kan? Bagi Sanwiria, koperasi berarti bisa ganti kain, sarung. Kita sudah setuju saat itu. Catat ya, Ranti. Mengapa kau tidak memakai baju? Mengapa kamu menatap kami seperti itu? Kamu pikir kami ini pisang? Mungkin dia merasa aneh dengan kelakuan Sampir. Hei, pulanglah. Nanti itu sudah ditunggu ibumu untuk memasak.
Adik-adik, pulang ya. Ranting itu sudah ditunggu ibumu untuk memasak nira. Baiklah. Bagaimana keadaan Pak Sanwirya sekarang? Pak Sanwirya sedang ditangani oleh dukun di dalam. Mengapa dia terjatuh dari pohon kelapa? Mungkin karena pohon kelapa yang terlalu licin dan juga terlalu tinggi karena hujan mengguyur kampung kita semalam. Ih, kasihan sekali Ibu Sanwirya. Padahal Pak Sanwirya seorang penderes yang sangat rajin. Tetapi sekarang malah sakit. Mengapa Pak Sanwirya tidak dibawa ke rumah sakit? Nyai Sanwirya meminta untuk dipanggilkan dukun saja, Bu. Kenapa kau malah diam saja, Sampir? Aku takut Tengkolak tidak memberikan pinjaman kepada keluarganya. Tunggu sampai dia sadar saja, barulah kita meminjam kepada Tengkulak. Baiklah. Astagfirullah, ada apa ini? Anu apa bicara yang benar? Sanwirya terjatuh dari atas pohon kelapa. Astagfirullah, kenapa bisa jatuh? Tadi waktu kami ingin ke warung di ujung kelapa mendengar ada teriakan, terus ternyata Sanwirya yang terjatuh. Ya Allah, Sanwirya yang terjatuh tadi. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi, Gusti. Ya Allah, jangan bicara seperti itu, suamiku. Aduh. Sabar Nyai, jangan terus menangis. Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya. Kalau ada kabar tentang Sanwirya, kabarin aku ya. Kami juga pamit pulang dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati. Mampir. Sanwirya harus punya asuransi jiwa karena pekerjaan penderes sangat beresiko. Dengan begitu, jika Sanwirya meninggal saat bekerja, istri dan keluarganya akan terlindungi secara finansial. Hore, sekarang tidak ada gunanya lagi memberi julukan cewek berpikiran kotor kepada Waras. Memang ia hebat. Hore. Aduh. Jangan berisik. Sakit. Kau sangat tidak tahu tempat kalau tertawa. Sampir, kau tak boleh membunuh Sanwirya dengan cara menolong seperti itu. Oh, maaf. Tapi pikiran Waras sangat masuk akal. Ini adalah cara cepat melindungi Sanwirya. Tapi kita tentukan dulu berapa harga yang pantas untuk nyawa penderes itu. Bukankah terlalu cepat untuk mengurus asuransi Sanwirya? Ya, menurutku itu juga terlalu tergesa-gesa. Kita buktikan apakah tubuhnya Sanwirya digerakkan oleh nyawanya. Kalau memang betul, kita harus tentukan berapa harga jumlah asuransinya. Ini bagaimana keadaan Sanwirya? Dukun masih mencoba untuk mengobatinya. Sabar ya, Nyai. Sanwirya pasti akan sembuh. Bantu aku cari daun. Apa segini sudah cukup, Nyai? Sudah cukup. Terima kasih. Bersihkan daun itu. Cepat lumuri pinggang suamimu dengan daun itu. Aduh. Sakit. Kau pasti akan sembuh, suamiku. Kau yang kuat. Kau pasti akan sembuh. Waras, apakah kamu yakin si penderes itu bakalan selamat dari musibah? Kurasa tidak, karena dia jatuh dari pohon kelapa yang sangat tinggi itu. Ya, kurasa juga begitu. Kalian ini tidak boleh berbicara seperti itu. Kita doakan semoga Sanwirya baik-baik saja. Kalian kan tadi lihat sendiri bagaimana cemasnya Nyai Sanwirya melihat kondisi suaminya. Bagaimana kalau Sanwirya meninggal? Pasti Nyai akan terus-menerus menangis kencang. Tapi kalau dilihat dengan keadaan Sanwirya yang sekarang, Nyai Sanwirya harus lebih tabah lagi dan menerima keadaan yang sekarang ini. Sudahlah, apapun keadaannya, nanti mungkin yang terbaik yang Gusti berikan kepada Sanwirya. Oh Gusti, oh pangeran. Tenanglah Nyai, Tenanglah Nyai. Kami tidak akan pergi dari sini. Kami kasihan
dengan suamimu, dan lagi pula kamu sedang mencari bantuan untuk kalian. Menolong? Ya Allah, menolong. Kalian tidak suka kelaparan kan? Jadi, kalian meminjam di lubung desa dan kepada tengkulak. Oh pangeran, jangan lakukan itu. Berhati-hati jangan. Kami tidak akan menjadi bahagia karena pinjaman-pinjaman tersebut. Kami tidak akan pernah kelaparan. Dan Gusti Pangeran, tadi kalian secara beramai-ramai ingin menentukan harga nyawa Kang Samir. Ya Allah. Bukan begitu maksud kami, Nyai. Tidak peduli yang mana maksudmu. Tapi benar, kalian ingin menolong kami. Benar, Nyai. Panggilkan Modin. Kang Samir sudah meninggal. Kau Sampir, ada hal yang harus kau lakukan. Turuti Nyai Sanria untuk memanggil Modin. Ayo, Modin, cepat Sampir.